Halo semuanya, selamat datang di video ini. Saya Kurniasti Ardi dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas analisis teknik etnometodologi yang mendalam. Bagi kalian yang tertarik dengan penelitian sosial, video ini akan memberikan wawasan mengenai bagaimana etnometodologi digunakan untuk memahami realitas sosial dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa etnometodologi penting? Kita sering berinteraksi dengan orang lain setiap hari tanpa benar-benar menyadari bahwa ada aturan sosial yang mengatur cara kita berbicara, bertindak, dan bereaksi terhadap berbagai situasi. Tapi bagaimana aturan ini terbentuk? Bagaimana kita tahu kapan harus berbicara atau kapan harus diam? Nah, disinilah etnometodologi memainkan peran penting. Pendekatan ini membantu kita memahami sebagaimana orang-orang dalam kehidupan sehari-hari menciptakan dan menafsirkan realitas sosial mereka sendiri. Saya sarankan untuk menonton video ini sampai selesai karena setiap bagian akan memberikan wawasan penting tentang cara memahami kehidupan sosial dengan perspektif yang lebih dalam. Tujuan dan manfaat video ini. Video ini ditunjukkan untuk mahasiswa, peneliti sosial, dosen, serta siapa saja yang ingin memahami metode penelitian sosial dengan pendekatan etnometodologi. Setelah menonton video ini, kalian akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana metode ini bekerja dan bagaimana cara menggunakannya dalam penelitian. Definisi etnometodologi. Etnometodologi adalah pendekatan dalam ilmu sosial yang diperkenalkan oleh Harold Garfinkel pada tahun 1967. Kata etnometodologi berasal dari etno yang berarti masyarakat atau kelompok dan metodologi yang berarti cara atau metode. Dengan kata lain, etnometodologi adalah studi tentang bagaimana orang memahami dan menciptakan aturan sosial dalam kehidupan sehari-hari mereka. Berbeda dengan pendekatan sosiologi tradisional yang sering melihat masyarakat sebagai struktur tetap, etnometodologi menekankan bahwa realitas sosial bersifat dinamis dan diciptakan melalui interaksi individu. Yang kedua, prinsip dasar etnometodologi. Ada beberapa prinsip utama dalam etnometodologi. Yang pertama, realitas sosial bersifat subjektif. Orang memahami dunia berdasarkan pengalaman dan interaksi mereka sendiri. Yang kedua, orang menggunakan metode tertentu dalam kehidupan sehari-hari untuk memberi makna pada tindakan mereka sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, eksperimen. Pelanggaran norma digunakan dalam penelitian etnometodologi untuk memahami aturan sosial yang tersembunyi. Yang ketiga, perbedaan etnometodologi dengan pendekatan sosiologi lain. Struktural fungsionalisme melihat masyarakat sebagai sistem yang terstruktur dengan aturan yang jelas. Teori konflik menekankan pertentangan kepentingan antara kelompok dalam masyarakat. Yang ketiga, interaksionisme simbolik fokus pada makna yang diberikan individu terhadap simbol dalam interaksi sosial. Yang keempat, etnometodologi justru berusaha memahami bagaimana individu secara aktif membangun aturan sosial yang tidak terlihat. Pengumpulan data dalam metode etnometodologi. Dalam penelitian kualitatif, metode etnometodologi memiliki pendekatan unik dalam memahami bagaimana individu menciptakan dan mempertahankan keteraturan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pengumpulan data dalam etnometodologi tidak hanya berfokus pada apa yang dikatakan oleh partisipan, tetapi juga bagaimana mereka berinteraksi dan membentuk makna dalam praktik sosial mereka. Berikut adalah beberapa teknik utama dalam pengumpulan data dalam penelitian etnometodologi. Yang pertama, partisipan dan non-partisipan. Observasi adalah teknik utama dalam pengumpulan data etnometodologi, di mana peneliti mengamati bagaimana individu berinteraksi dalam konteks sosial tertentu. Yang berikutnya, observasi partisipan.
ikut serta dalam aktivitas sosial yang sedang diteliti untuk memahami cara kerja aturan sosial dari perspektif orang dalam. Misalnya, dalam penelitian tentang budaya kerja di sebuah kantor, peneliti bisa bekerja di sana selama beberapa waktu untuk mengamati bagaimana karyawan berkomunikasi, menyelesaikan konflik, dan menjalankan tugas mereka. Yang berikutnya, observasi non-partisipan. Peneliti hanya mengamati tanpa terlibat langsung dalam aktivitas sosial tersebut. Teknik ini digunakan ketika keterlibatan peneliti dapat mengganggu dinamika sosial yang terjadi. Dalam kedua jenis observasi ini, penting bagi peneliti untuk mencatat bagaimana interaksi terjadi secara alami, tanpa intervensi yang mengubah pola sosial yang sedang diamati. Yang kedua, wawancara terbuka dan tidak terstruktur. Dalam etnometodologi, wawancara tidak berfungsi sebagai cara utama untuk mendapatkan fakta objektif, melainkan sebagai alat untuk memahami bagaimana individu menjelaskan dan menafsirkan dunia sosial mereka. Yang berikutnya, wawancara bersifat terbuka dan tidak terstruktur, sehingga memungkinkan partisipan berbicara secara bebas tentang pengalaman mereka. Yang berikutnya, peneliti tidak hanya memperhatikan isi wawancara, tetapi juga bagaimana partisipan menggunakan bahasa, ekspresi, dan strategi komunikasi tertentu untuk menyampaikan makna. Yang berikutnya, percakapan yang muncul dalam wawancara seringkali dianalisis dengan pendekatan conversation analysis untuk melihat bagaimana individu membangun keteraturan sosial melalui komunikasi. Misalnya, dalam penelitian tentang bagaimana orang tua mendidik anak di rumah, peneliti bisa bertanya, bagaimana Anda biasanya mengajari anak tentang disiplin, dan membiarkan partisipan menjelaskan secara alami tanpa mengikuti daftar pertanyaan yang ketat. Yang ketiga, analisis percakapan atau conversation analysis. Metode ini sangat penting dalam etnometodologi karena fokus pada bagaimana individu menggunakan bahasa dalam interaksi sosial mereka. Yang pertama, analisis ini memperhatikan bagaimana suatu percakapan dimulai, berlangsung, dan berakhir. Yang berikutnya, fokus pada aspek seperti pergantian giliran berbicara atau turn taking, interupsi, dan cara individu memperbaiki kesalahan dalam komunikasi. Peneliti sering merekam percakapan secara langsung untuk kemudian dianalisis secara mendalam. Misalnya, dalam penelitian tentang bagaimana pelanggan dan kasir berinteraksi di minimarket, peneliti bisa merekam percakapan mereka dan menganalisis bagaimana mereka mengikuti atau menyimpang dari norma interaksi sosial yang ada. Yang keempat, eksperimen pelanggaran atau breaching experiment. Teknik ini dikembangkan oleh Horald Garfinkel untuk menguji bagaimana individu merespons ketika aturan sosial dilanggar. Peneliti dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma sosial untuk melihat bagaimana orang bereaksi dan bagaimana mereka berusaha mengembalikan keteraturan. Teknik ini membantu mengungkap aturan sosial yang biasanya tidak disadari tetapi tetap dijalankan oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, peneliti bisa mencoba berdiri menghadap dinding dalam lift, alih-alih menghadap pintu, dan mengamati bagaimana orang lain bereaksi terhadap tindakan yang tidak biasa ini. Yang kelima, dokumentasi dan analisis interaksi sosial sehari-hari. Etnometodologi juga mengandalkan dokumentasi interaksi sosial yang terjadi secara alami dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti dapat mencatat kejadian-kejadian tertentu yang menunjukkan bagaimana orang menegosiasikan makna sosial. Selain itu, penggunaan rekaman audio atau video juga sering dilakukan untuk menangkap detail interaksi yang tidak bisa ditangkap hanya melalui catatan lapangan. Misalnya, dalam penelitian tentang antrian di rumah sakit, peneliti bisa mencatat bagaimana pasien menentukan siapa yang lebih dulu mendapatkan layanan ketika tidak ada sistem nomor antrian yang jelas. Kesimpulannya, pengumpulan data dalam etnometodologi menekankan pada pengamatan langsung terhadap interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan observasi
argumentasi, wawancara terbuka, analisis percakapan, eksperimen pelanggaran, dan dokumentasi interaksi sosial, peneliti dapat memahami bagaimana individu membangun dan mempertahankan keteraturan sosial mereka. Metode ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana realitas sosial dikonstruksi dalam kehidupan sehari-hari dan membantu mengungkap aturan sosial yang seringkali tidak terlihat tetapi sangat berpengaruh dalam interaksi manusia. Teknik analisis data dalam etnometodologi. Dalam penelitian etnometodologi, teknik analisis data digunakan untuk memahami bagaimana individu secara aktif menciptakan dan mempertahankan realitas sosial mereka dalam kehidupan sehari-hari. Analisis dalam metode ini lebih berfokus pada bagaimana aturan sosial diterapkan dalam praktik nyata, daripada sekadar mengkategorikan atau mencari pola seperti dalam metode kualitatif lainnya. Berikut adalah beberapa teknik utama dalam analisis data etnometodologi. Yang pertama, analisis indeksikalitas dan kontekstualitas. Salah satu konsep utama dalam etnometodologi adalah indeksikalitas, yaitu gagasan bahwa makna suatu tindakan atau kata selalu bergantung pada konteks sosial di mana tindakan atau kata itu digunakan. Dalam analisis, peneliti mengidentifikasi bagaimana individu memahami dan merespons suatu situasi berdasarkan petunjuk kontekstual yang tersedia. Contoh sederhana adalah saat seseorang berkata, "Ayo kita mulai," makna kalimat ini tergantung pada siapa yang mengatakannya, kepada siapa, dalam situasi apa, dan dengan tujuan apa. Dalam teknik ini, peneliti tidak hanya menganalisis isi komunikasi, tetapi juga bagaimana makna dihasilkan melalui hubungan dengan konteks yang lebih luas. Yang kedua, analisis percakapan atau conversation analysis. Analisis percakapan digunakan untuk memahami bagaimana individu membangun makna dalam interaksi verbal mereka. Teknik ini berfokus pada aspek seperti urutan percakapan, bagaimana suatu interaksi dimulai, berkembang, dan diakhiri, dan pergantian giliran berbicara atau turn taking, bagaimana orang bergiliran berbicara tanpa mengganggu satu sama lain, dan strategi perbaikan komunikasi, yaitu bagaimana individu menangani kesalahan dalam komunikasi seperti mengoreksi ucapan yang tidak jelas atau salah paham. Misalnya dalam penelitian tentang komunikasi antara dokter dan pasien, analisis percakapan dapat mengungkap bagaimana dokter menggunakan strategi tertentu untuk menjelaskan diagnosis kepada pasien, serta bagaimana pasien merespons informasi tersebut. Yang ketiga, analisis praktik sosial dalam interaksi sehari-hari. Teknik ini melibatkan studi mendalam terhadap praktik sosial yang dilakukan individu dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti mengidentifikasi bagaimana individu menjalankan aturan sosial dalam situasi tertentu. Fokus pada bagaimana tindakan sehari-hari seperti menyapa, bertransaksi, atau berbagai informasi mencerminkan struktur sosial yang lebih luas. Sebagai contoh, dalam penelitian tentang kebiasaan antri di minimarket, peneliti dapat menganalisis bagaimana pelanggan menentukan urutan antrian ketika tidak ada batasan fisik yang jelas, serta bagaimana mereka bereaksi terhadap orang yang menyerobot antrian. Yang keempat, eksperimen pelanggaran atau breaching experiments. Teknik ini digunakan untuk melihat bagaimana aturan sosial beroperasi dengan cara sengaja melanggarnya. Peneliti melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma sosial dan mengamati bagaimana individu lain bereaksi. Eksperimen ini membantu mengungkap aturan-aturan yang seringkali tidak disadari tetapi tetap dipatuhi oleh masyarakat. Misalnya, jika seseorang naik angkutan umum dan duduk menghadap penumpang lain, bukan menghadap ke depan sesuai aturan yang lazim, reaksi dari penumpang lain dapat menunjukkan bagaimana norma sosial dalam ruang publik diterapkan dan dijaga. Yang kelima, dokumentasi dan analisis naratif. Teknik ini digunakan untuk menyusun dan menganalisis deskripsi mendalam tentang bagaimana individu membentuk dan mempertahankan keteraturan sosial. Peneliti
dengan interaksi sosial. Data kemudian disusun dalam bentuk narasi untuk menggambarkan bagaimana individu menavigasi aturan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam penelitian tentang interaksi di pasar tradisional, dokumentasi bisa mencangkup bagaimana pedagang dan pembeli bernegosiasi, bagaimana mereka menggunakan bahasa tubuh untuk menegaskan harga, dan bagaimana mereka menciptakan hubungan sosial dalam transaksi. Kesimpulannya, teknik analisis data dalam etnometodologi berfokus pada bagaimana individu secara aktif membentuk dan memahami dunia sosial mereka dengan menggunakan analisis indeksikalitas, analisis percakapan, studi praktik sosial, eksperimen pelanggaran, serta dokumentasi dan analisis naratif. Peneliti dapat mengungkap aturan sosial yang seringkali tidak terlihat tetapi sangat berpengaruh dalam interaksi manusia. Pendekatan ini memberikan wawasan yang kaya tentang bagaimana masyarakat mempertahankan keteraturan dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana norma dan aturan sosial berkembang dalam berbagai konteks. Penyajian temuan dalam etnometodologi. Dalam penelitian etnometodologi, penyajian temuan berbeda dari penelitian kualitatif lainnya karena fokusnya bukan hanya pada hasil atau pola sosial yang ditemukan, tetapi juga pada bagaimana individu menciptakan dan mempertahankan keteraturan sosial dalam interaksi sehari-hari. Oleh karena itu, penyajian temuan dalam etnometodologi harus menggambarkan proses sosial secara rinci dengan mendokumentasikan bagaimana aturan sosial diterapkan dalam praktik nyata. Kesimpulannya, penyajian temuan dalam etnometodologi harus menunjukkan bagaimana individu membangun dan mempertahankan keteraturan sosial dalam interaksi mereka sehari-hari. Teknik penyajian yang umum meliputi deskripsi naratif yang mendalam, transkrip percakapan, hasil eksperimen pelanggaran, dokumentasi visual, serta kategorisasi kontekstual. Dengan menyajikan temuan secara rinci dan kontekstual, penelitian etnometodologi dapat memberikan wawasan yang kaya tentang bagaimana aturan sosial yang tidak disadari tetapi dijalankan oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Kelebihan teknik etnometodologi. Yang pertama, memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana orang memahami realitas sosial mereka. Yang kedua, mengungkap aturan sosial yang tersembunyi. Yang ketiga, bisa digunakan untuk memahami fenomena sosial yang sulit dijelaskan dengan metode lain. Berikutnya, kekurangan teknik etnometodologi. Yang pertama, tidak selalu menghasilkan data yang dapat digeneralisasi. Yang kedua, sulit untuk mengontrol variabel dalam penelitian. Dan yang ketiga, eksperimen pelanggaran norma bisa menimbulkan ketidaknyamanan bagi partisipan. Hari ini kita telah membahas bagaimana teknik etnometodologi membantu kita memahami realitas sosial secara lebih mendalam. Kita juga telah melihat berbagai teknik, contoh, penelitian, serta kelebihan dan kekurangan pendekatan ini. Semoga video ini memberikan wawasan baru bagi kalian semua. Jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, silahkan tinggalkan komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten menarik tentang ilmu sosial. Sampai jumpa di video berikutnya.